Mustafa Kemal sendiri kemudian dapat gelar Atatürk, yang berarti Bapak Turki. Aku tidak memerintahkan kalian untuk menyerang. Aku memerintahkan kalian untuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Kalau ngomongin sosok Mustafa Kemal Atatürk, gue yakin kebanyakan dari kalian taunya dia ini adalah tokoh sekuler Turki yang ganti sistem kekhalifahan di era Ottoman menjadi republik. Dan dia diyakini sosok Mustafa Kemal Atatürk ini adalah hasil didikan orang tuanya, khususnya dari sang ayah. Mari kita bahas. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan koreksi wall yang bahkan dia ini Mustafa ini lahir di Salonika tahun 1881. Ayahnya Mustafa Ali Riza, dia ini adalah seorang tentara dengan gelar letnan. Dan ini nunjukin kalau Mustafa ini sebenarnya masih keturunan golongan penguasa di Ottoman. Ibunya Zubaidah Hanim, dia ini berasal dari keluarga petani. Dan walaupun ayahnya Mustafa ini meninggal pada saat Mustafa masih kecil banget, pada saat masih usia 7 tahun, tapi pengaruh ayahnya ke Mustafa itu sangat kuat banget. Lu bayangin aja, menurut Britannica, waktu Mustafa ini baru lahir, ayahnya tuh langsung mengalungkan pedang ke lehernya Mustafa. Dengan harapan Mustafa ini nantinya bisa mendedikasikan dirinya dia sebagai seorang tentara, biar bisa nerusin jejak ayahnya. Terus ayahnya ini jugalah yang mutusin Mustafa buat masuk ke sekolah sekuler yang lebih modern di saat ibunya nyaranin buat masuk ke sekolah agama. Dan pas Mustafa mulai makin besar, dia yang bangga banget sama ayahnya nih, akhirnya mutusin buat masuk ke sekolah menengah militer. Nah, waktu belajar di sekolah menengah militer, Mustafa karena kepintarannya mendapat julukan Kemal, yang artinya the perfect one, yang artinya yang paling sempurna. Julukan yang dikasih sama guru matematikanya. Wah, mantep juga kan julukannya. Dan dari sinilah Mustafa ini mulai dikenal dengan nama Mustafa Kemal, Mustafa si paling sempurna. Dari sekolah menengah militer, Mustafa terus melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi militer. Dan disinilah dia mulai aktif mengkritik kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II yang dianggap waktu itu sewenang-wenang. Habis lulus sekolah militer di tahun 1905, udah pasti nih Mustafa langsung lanjut jadi tentara. Tapi di sini karir awal Mustafa di bidang militer ini sebenarnya sempat terancam. Kalau menurut laman Britannica, Mustafa sama teman-temannya yang baru lulus waktu itu mereka aktif banget nih bikin diskusi yang mengkritik pemerintahan Sultan di saat itu. Dan ternyata kelompok mereka ini disusupi oleh mata-mata. Jadi ketahuanlah mereka. Dan walaupun untungnya karir mereka ini masih aman, tapi kelompok diskusi ini akhirnya bubar. Dan para anggotanya nih kepisah mencar ke berbagai divisi di militer. Mustafa sendiri sama temannya Ali Faud, mereka dikirim ke Damaskus. Singkat cerita, setelah karir militer yang naik turun di tahun 1915, Mustafa Kemal yang waktu itu akhirnya udah naik pangkat nih jadi letnan kolonel. Dia dikasih tugas buat mimpin divisi 19 buat ngelindungin wilayah Semenanjung, Gallipoli, dan Selat Dardanella. Kalau menurut BBC, Mustafa Kemal ini disebut sengaja nih dicadangkan sama Enver Pasha. Nah, kalau Enver Pasha ini sebenarnya dia ini adalah pemimpin kelompok anti pemerintah di militer. Kelompok yang juga di dalamnya sebenarnya itu ada Mustafanya. Tapi Mustafa di sini nih
suka banget mengkritik petinggi kelompok. Dan salah satunya yang kena kritik itu adalah Enver Pasha ini. Jadi di sini mungkin dia masih dendam ya. Mungkin, tapi karena waktu itu kondisinya ini udah mendesak banget di Selat Dardanella, akhirnya ya mau gak mau Mustafa Kemal ini diterjunkan ke sana dan hasilnya gak sia-sia. Menurut biografi Mustafa Kemal Atatürk yang ditulis sama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, di situ disebut dari sekitar Maret 1915 sampai awal 1916, Divisi 19 yang dipimpin sama Mustafa Kemal itu selalu berhasil mempertahankan wilayah Gallipoli. Pasukan Inggris, pasukan Prancis, dan pasukan-pasukan sekutu lainnya, mereka selalu ngalamin kekalahan ketika berusaha ngambil kontrol di Selat Dardanella. Dan di sini disebut salah satu kalimat penyemangat Mustafa Kemal yang terkenal adalah, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk menyerang. Aku memerintahkan kalian untuk mati." Akhirnya walaupun harus kehilangan banyak pasukan, tapi Selat Dardanella ini tetap bisa mereka pertahankan. Dan Mustafa Kemal di sini mendapat gelar sebagai penyelamat Istanbul. Terus berkat jasanya itu, Mustafa Kemal juga diangkat nih jadi jenderal dan dia dapat gelar Pasha, gelar tertinggi buat laki-laki di Ottoman. Dan masih menurut biografinya tadi, nggak lama habis itu Mustafa ditugaskan buat memimpin pertempuran di front timur melawan pasukan Rusia. Dan di sini Mustafa Kemal Pasha ini jadi satu-satunya jenderal Turki yang bisa menangani pertempuran melawan pasukan Rusia. Tapi sayangnya kondisi militer Turki yang nggak optimal waktu itu bikin Mustafa sempat harus menarik mundur pasukannya beberapa kali. Kalau menurut buku A Peace to the End of Peace, The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, karya David Fromkin, di situ diyakini kondisi nggak optimal ini juga nggak lepas dari permainan Enver Pasha. Kondisi yang bikin Mustafa harus memimpin pasukan-pasukan yang kondisinya tuh udah mengenaskan. Dan jalan satu-satunya ya mundur, nyelamatin sebanyak-banyaknya pasukan. Dan di sini Turki akhirnya harus mengakui keunggulan pihak sekutu. Enver Pasha sendiri dan petinggi-petinggi kelompok anti pemerintah, mereka juga akhirnya kabur ke Jerman setelah kekalahan Turki ini. Nah, di sini Mustafa Kemal Pasha bersumpah bakal ngembaliin kejayaan Turki dan mengusir para pasukan sekutu. Terus Mustafa bareng beberapa teman setianya di militer, akhirnya mereka bikin gerakan nasional Anatolia yang berpusat di Ankara. Dan di luar kelompoknya Mustafa ini, masyarakat Turki juga banyak yang bikin kelompok paramiliter. Dan mereka ini sering terlibat bentrok sama pihak sekutu. Nah, takut kerusuhan makin meluas, Mustafa Kemal Pasha yang sudah dikenal sebagai jenderal militer yang disegani di sana itu, akhirnya ia dipanggil buat mengkontrol kondisi di Anatolia. Dan posisi ini akhirnya dimanfaatin Mustafa Kemal buat narik simpati masyarakat Turki. Dengan bilang kalau Sultan tuh lagi jadi tawanan pihak sekutu. Dan akhirnya di sini Sultan diminta sama sekutu buat memecat Mustafa Kemal dan ngeluarin pemerintah penangkapannya dia. Tapi sebelum dipecat, Mustafa milih mengundurkan diri. Dan dia juga mutusin buat ketemu sama temennya yang masih di militer, Jenderal Kazim Karabekir. Dan disinilah Mustafa mulai nyoba memperkuat pengaruhnya. Jenderal Kazim ngajuin buat diadain kongres dan Mustafa Kemal di sini terpilih menjadi ketuanya. Dan dari kongres ini terbitlah Fakta Nasional yang berisi ada 6 wilayah kekuasaan yang masuk di bawah kepemimpinan sementara. Dan Mustafa Kemal sendiri diminta jadi ketua Dewan Pengarah. Jadi biar lebih jelas nih pemerintahan sementara ini. Ini nih kayak semacam kelompok nasionalis yang nggak sepakat sama keputusan kesultanan gitu buat kerja bareng sekutu.
Jadi mereka nih kayak semacam pemerintahan tandingan lah. Dan di bawah pemerintahan sementara ini juga pangkat militer Mustafa ini yang akhirnya dibalikin. Di sisi lain di Istanbul, tekanan dari berbagai kelompok buat nangkep dan mengeksekusi Mustafa. Ini nih bikin banyak pejabat kesultanan kabur ke Ankara dan milih buat beraliansi sama Mustafa. Dan di tanggal 23 April 1920, Parlemen Ankara akhirnya mutusin ngangkat Mustafa Kemal sebagai presiden. Terus, nggak lama habis itu, di Juni 1920, pihak sekutu menyerahkan perjanjian. Perjanjian yang dibikin wilayah Kesultanan Ottoman berkurang drastis dan menjadikan Armenia sebagai negara merdeka. Nah, di sini Sultan akhirnya nandatanganin perjanjian itu. Tapi pemerintahan Mustafa Kemal di Ankara nggak mau terima. Dan setelahnya malah pemerintahan Ankara yang dapat bantuan dari kaum Bolshevik Soviet. Dan mereka ini akhirnya mukul mundur pasukan sekutu dari wilayah Anatolia. Pasukan Prancis sama Italia yang sebelumnya ngebantu Armenia merdeka, akhirnya mereka ditarik mundur. Makin naiklah nama Mustafa di sini. Tapi di parlemen mulai muncul kelompok yang bertentangan sama Mustafa Kemal. Termasuk di dalamnya itu ada Jenderal Kazim. Jenderal yang tadi sebelumnya ngebantu naikin Mustafa. Karena mereka ngerasa kekuasaan Mustafa Kemal ini udah terlalu besar dan harus dibatasi. Tapi tetap, walaupun makin banyak yang menentang, di sini Mustafa ini tetap fokus ke hajar-hajarin pasukan sekutu aja. Dan menurutnya sekutu dari sana otomatis bikin kesultanan melemah. Akhirnya di sini parlemen di Ankara di bawah perintah Mustafa, mereka mutusin buat menghapus kesultanan. Jadi di tanggal 29 Oktober 1923, Turki ini resmi jadi negara republik. Nah, di bawah pemerintahannya inilah Mustafa Kemal mulai melakukan reformasi. Mustafa Kemal berusaha menjadikan Turki sebagai negara modern. Kalau menurut Caspian Report, ada 6 arah reformasi yang dicetus sama Mustafa Kemal, atau bisa disebut juga sebagai Kemalisme. Apa aja itu? Pertama, itu tuh ada republikanisme, di mana tampuk kekuasaan berakar dari rakyat, bukan dari keturunan. Kedua, ada nasionalisme yang berarti negara memiliki hak buat menentukan nasibnya sendiri. Dan nggak ada negara lain yang boleh melakukan ekspansi melalui imperialisasi dan kolonialisme. Ketiga, ada juga populisme yang utamain kedaulatan dan persatuan rakyat tanpa memandang perbedaan kelas sosial dan agama. Terus ada juga etatisme yang berarti kontrol industri dan ekonomi itu ada di tangan negara. Terus yang kelima, ada reformisme yang isinya tentang kemampuan penyesuaian gerakan politik pada kondisi baru. Dan yang keenam, yang terakhir, sekularisme. Nah, ini nih yang sering dianggapnya tuh memisahkan agama dari negara. Padahal masih menurut Caspian Report, tujuan ini nih lebih ke kontrol negara pada agama demi kemaslahatan bersama. Dan gara-gara ini Mustafa jadi dianggap sebagai sosok yang anti agama. Jadi banyak hatersnya nih doi. Dan buat wujudin pandangan politiknya, Mustafa Kemal ini sampai bikin beberapa kebijakan yang jadi kontroversi sampai sekarang ini. Contoh kebijakannya tuh kayak pencabutan aturan berbasis Islam diganti dengan sistem dari Eropa. Terus selain itu juga ada pelarangan organisasi keagamaan. Terus dia juga mendorong emansipasi wanita, termasuk di dalamnya mengganti jilbab dan pakaian tertutup asli sana diganti sama yang lebih simple, lebih western dan kekinian. Niatnya sih biar wanita di Turki nggak dianggap sebagai masyarakat kelas kedua gitu. Terus fez, topi khas Turki ini juga sempat dilarang penggunaannya sama Mustafa Kemal.
Mustafa Kemal juga mengganti penggunaan huruf Arab jadi huruf Latin. Dia juga melarang poligami. Dan terakhir, dia mendorong pendidikan berbasis ilmiah. Dan karena kebijakan-kebijakan barusannya lah, Mustafa Kemal jadi dianggap sosok yang anti agama, sosok yang anti Islam. Dan jadi banyak yang nggak suka sama Mustafa Kemal ini sampai sekarang. Ya, ini memang jadi pro kontra banget ya. Di sisi lain, ada juga yang bilang kalau Mustafa Kemal ini nggak ada gitu, populasi muslim di Anatolia itu kemungkinan bakal musnah. Karena para sekutu ini, mereka memilih cara pembantaian buat menguasai Kesultanan Ottoman 100%. Dan di sini Mustafa Kemal nih pengen nyelamatin nggak cuma muslim doang gitu, tapi juga minoritas-minoritas di sana. Itu semua ada juga yang percaya dengan itu. Tapi kalau di sini, di kita nih, di sini nih, lebih banyak yang percaya kalau Mustafa Kemal ini adalah penghancur Islam gitu di Kesultanan Ottoman ya. Kalau lu sendiri gimana? Lu lebih percaya yang mana? Silahkan komen. Dan Mustafa Kemal sendiri kemudian dapat gelar Atatürk, yang berarti Bapak Turki, karena dianggap berjasa membentuk Republik Turki dan mengembalikan kedaulatan Turki. Dan akhirnya di tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia akibat penyakit sirosis hati. Nah, di sini nih mulai banyak yang bilang kalau Mustafa Kemal Atatürk ini meninggal karena azab, karena menghancurkan kekhalifahan Ottoman. Padahal emang Mustafa ini nih punya riwayat penyakit sakit-sakitan gitu. Menurut BBC, selama di militer sampai akhirnya jadi presiden, Mustafa Kemal tuh sebenarnya sempat beberapa kali terserang penyakit. Dan dia juga punya dokter pribadi. Tapi sayangnya, penyakit yang terakhir ini terlambat terdeteksi. Jadi kalau kalian termasuk percaya yang mana nih? Yang versi azab atau versi medis? Coba kalian komen nih di bawah. Nah, ini juga banyak banget info-info soal makam Mustafa Kemal Atatürk, di mana makam ini katanya bau bangkai dan bisa dipastikan ini hoax ya. Kalau lu nggak percaya, lu coba aja ketik Google, cari makam Mustafa Kemal bau. Pasti semua keluar faktanya dari Turnbox Hoax itu, Tempo, ya pokoknya banyak lah. Terus gue juga sempet ngecek beberapa video YouTube orang-orang Indonesia yang pernah ke sana, dan mayoritas pada bilang nggak ada bau apa-apa. Ada sih satu bilang bau, tapi habis itu kata dia nggak semua orang bisa nyium baunya, cuma orang-orang tertentu aja gitu yang bisa nyium baunya. Ya intinya sih sebenarnya walaupun mungkin menurut lo Mustafa Kemal ini orang jahat, dia pokoknya udah jahat banget ke Islam, lu benci banget, dan sebagainya gitu. Tapi kan bukan berarti kita bisa menyebar fitnah hoax gitu, kayak gini-ginian gitu. Oke, sekian teman-teman, itulah tentang sejarah Mustafa Kemal Atatürk. Ya, ini sebenarnya termasuk sejarah runtuhnya kekaisaran Ottoman ya. Dan juga termasuk tadi kita bahas juga fakta di balik info kuburan beliau yang bau bangkai. Jika di dalam cerita tadi ada info detail-detail yang kurang, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena gua sudah nggak sabar bertemu teman-teman di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.